Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengingat waktu sudah jam 8 lebih, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh anak-anak kelas Al-Qalam yang akan membacakan surat Al-Ghasyiyah. Dilanjutkan dengan penerimaan piagam penghargaan dan reward atas kelulusan jilid 3 Al-Qasimi. Kepada anak-anakku kelas Al-Qalam untuk mempersiapkan diri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ghasyiyah 26 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha aidun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masrufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa nuziyat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu wal adabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul adzim. Iya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah untuk anak-anak kelas Al-Qalam yang telah membacakan surat Al-Ghasyiyah. Semoga dengan bacaan Al-Quran ini akan menambah berkah acara kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya pembagian sertifikat lulus jilid 1, 2, dan 3 metode tahfidz Al-Qasimi dan pembagian reward atas keberhasilan anak-anak kita yang sudah menghafal 3/4 juz 30. Kepada Ustadz Saiful, kami persilahkan untuk membagikan sertifikat dan reward pada anak-anak.
nanti dapat kayak gitu ya. Sakila ndi? Ndi? Mbak Sakila? Oh, udah kok. Sudah Sakila kok. Ya, jazakumullah kepada anak-anak kelas Al-Qalam. Nggih, pemakluman nggih Ayah Bunda. Begitulah ketika anak-anak saking senangnya mendapat reward rumah, mereka telah menyelesaikan 3 jilid. Ini sebagai motivasi untuk kelas-kelas di bawahnya, kelas Al-Qalam dan kelas Lukman, untuk bisa lebih serius lagi menghafal. Tentunya dengan doa dan dukungan panjenengan semua, anak kita bisa mencapai prestasi seperti saat ini. Untuk selanjutnya yaitu penampilan anak-anak kelas Lukman yang akan membacakan hadis-hadis harian. Kepada anak-anak kelas Lukman untuk mempersiapkan diri. Hafalan hadis. Hadis larangan marah. Hadis sholat. Hadis menjaga lisan. Hadis tersenyum. Hadis kebersihan. Hadis bersaudara. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Anak-anak Al-Luqman ini sudah menyelesaikan jilid 1 nggih Ayah Bunda. Jadi untuk kali ini akan mendapatkan reward kepada Ustadz Saiful. Pak Saiful untuk memberikan reward kepada anak-anak.
Iya, jazakumullah khair kepada anak-anak kelas Lukman. Barakallah. Semoga dengan mendapat reward dari Uma bisa lebih giat lagi untuk menambah hafalannya, tetap semangat murojaah di rumah. Eh, Kami juga mengharapkan doa dan bantuan dari ayah bunda sekalian untuk terus mengingatkan anak-anak untuk mau murojaah di rumah, nggih. Selanjutnya yaitu penampilan anak-anak kelas Al-Kahfi yang akan membacakan Asmaul Husna disertai dengan gerak dan kepada anak-anak kelas Al-Kahfi untuk menempatkan diri. Asmaul Husna 99 Ar-Rahman Maha Pengasih Al-Rahim Maha Penyayang Al-Malik yang menyacain Al-Qudus Maha Suci As-Salam memberi selamat Al-Mu'min berberita amanah Al-Muhaimin yang memelihara Al-Aziz Maha Perkasa Al-Jabbar Maha Gadah Al-Mutakabir pemilik kebesaran Al-Ghaib Maha Pencipta Al-Baik Maha melepaskan Al-Musawwir yang membentuk rupa Al-Ghafar Maha Pengampun Al-Qahar Maha Memaksa Al-Wahhab pemberi karunia Al-Wahid pemberi rezeki Al-Fatah pembuka rahmat Al-Alim Maha mengetahui Al-Qabid yang menyampaikan Al-Basir yang melapangkan Al-Rafi yang merendahkan Al-Rafi yang meninggikan Al-Mu'is yang memuliakan Al-Budi yang menghinakan As-Sami yang maha mendengar Al-Basir maha melihat Al-Hatam maha menawarkan Al-Alim maha alim Al-Latif maha lembut Al-Habib maha mengenal Al-Halim maha penyantun Al-Alim maha adun Al-Ghafur maha pengampun Al-Syatur maha pembalas Budi Al-Alim maha tinggi Al-Tabi maha besar Al-Hamid maha melihara. Ini karena anak-anak Al-Kahfi juga sudah menyelesaikan jilid 1 kepada Ustadz Saiful untuk memberikan reward.
Ayo Mas Arka kembali ke tempat, mau difoto dulu sayang. Mau difoto dulu. Besok Uma beli biru lagi udah. Besok ya. Iya nanti diganti ya Mbak Maisha. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Taut Al-Bayan kepada Uma Fitroh, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak belum jawab salamnya Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini tetap dengan suasana yang heboh, dengan suasana yang sangat istimewa, karena anak-anak kita memang betul-betul istimewa, ya. Ada yang sambil garuk-garuk kaki, ada yang rebutan riwet, ada yang melepas mahkota, semuanya penuh kelucuan, semuanya penuh sesuatu yang insya Allah akan selalu kita ingat. Inilah masa-masa keemasan, masa-masa yang tidak akan terulang, di mana kita dekat dengan anak-anak kita, dengan bebas memeluk mereka, dengan bebas menggendong mereka. Tadi ada yang terlambat, Mbak Nasya, ya sudah di pertengahan wis digendong, wis dibopong taruh tengah. Ya. Ada Mbak Maisha yang Masya Allah hari ini mau memakai jilbab, ya, maju panggung, pinter sekali. Insya Allah dengan keistimewaan anak-anak, sini mau sama Uma. Dengan keistimewaan mereka, ini akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, memang salah satu tujuan dari kita mendirikan TAUT itu untuk memaksimalkan golden age, ya, masa keemasan anak-anak kita antara 3 sampai 5 tahun, ya. Kalau saya tanya ibu-ibu, suka enggak sama emas, itu pasti suka, ya, karena saya juga salah satu dari panjenengan, ya. Saya salah satu dari ibu-ibu yang sangat mencintai emas, ya. Dan ini salah satu masa kecintaan kita untuk mendidik anak-anak kita, masa-masa emas mereka, ya. Masa di mana tidak akan terulang seumur hidup mereka. Di antara 3 sampai 5 tahun itu bagaimana kita mengasah, menyepuh emas ini agar masa-masa golden age ini tidak terbuang sia-sia, ya. Meskipun dengan penuh suka duka seperti ini, nggih. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hanya ibu-ibu yang berjiwa dan berakhlak emas jugalah yang akan mampu mendidik anak-anak menjadi generasi emas juga. Anak-anak,
Istaidu. Iya, amsik alaika lisanaka. Ya, tidak banyak bicara dulu, biar gantian Uma yang bicara dulu ya nak ya. Iya, Mas Javin, silahkan kalau mau maem jajan tapi tidak berbicara dulu. Oke? Nggih. Iya. Oh, mau dibawa pulang, boleh. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tahu sifatnya emas itu tidak kenal inflasi, ya, tidak kenal inflasi, maka jiwa dan akhlak anak-anak juga seperti itu. Awet, ya, memegang norma-norma Islam, semoga tidak terkontaminasi dengan debu-debu jahiliyah yang sekarang Masya Allah, tidak hanya di luar rumah kita tetapi juga masuk ke dalam rumah-rumah kita. Debu-debu Facebook, debu-debu YouTube, Yunah, Yujah, Yumin gitu ya, teman-temannya itu YouTube. Anak-anak sangat mengenal Yunah itu tadi, temannya Yunah tadi itu ya, YouTube terus itu ya. Yang belum bisa bicara saja sangat mengenal YouTube gitu. Dan itu sangat apa sayang? Hai, hati-hati Mbak Ayun, anak Salihah. Iya. Silahkan duduk Mas Javin. Iya. Kemudian kita tahu bahwa emas itu juga indah. Maka dengan akhlak yang indah, kita akan membentuk jiwa anak-anak kita. Ya. Yang ketiga apa Ibu? Emas itu mahal. Mahal. Maka golden age ini juga sangat mahal. 3 tahun awal ini, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini sangat mahal bagi kita untuk menyia-nyiakan. Kemarin saya dengar salah satu poin dari nanti mungkin akan diulang oleh Ustadz Saiful. Salah satu poin dari perusakan generasi itu dengan merusak ibu-ibunya terlebih dahulu. Dengan membuat wanita keluar rumah, membuat wanita tidak mengenal anak-anaknya, membuat wanita tidak memahami akan kodratnya mendidik anak, itu salah satu poin perusakan akhlak yang pertama. Sehingga anak-anak mungkin lebih kenal sama ya itu tadi, Yunah, YouTube, Yujah tadi daripada ibunya. Nangis sedikit, nak ini dipegangi HP biar anteng. Kalau nanti rewel sedikit mengganggu ibunya, langsung dipegangi HP biar anteng. Itu lebih dekat sama HP-nya daripada sama orang tuanya, sama ibunya. Padahal kita tahu bahwa syarat diterimanya amal oleh Allah itu ada 2 syarat. Apa Ibu Bapak semuanya? Apa nggih syaratnya? Yang pertama ikhlas, yang kedua berilmu. Nah kalau kita ilmunya ada sedikit-sedikit langsung kasih HP, atau ditontonkan sesuatu, didownloadkan sesuatu, nah itu yang akan diterima di masa golden age anak-anak kita. Maka dengan keterbatasan yang kita punya, kita tetap masuk, ya, kita tetap dengan sedikit banyak ada halangan-halangan seperti yang antum ketahui semuanya bahwa masa pandemi ini bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang enteng untuk kita tetap melaksanakan KBM, okay? Kita tetap melaksanakan KBM dengan segala kondisi yang ada. Dengan non sewu, saya mungkin sekalian saya beritahu agar panjenengan juga lebih hati-hati bahwasanya taut yang ada di lokasi sekarang. Kenapa? Kita sekarang sudah punya lokal yang luas sebenarnya. Kita sudah ngontrak di rumah samping yang lokalnya lebih luas. Jadi anak-anak dimasukkan ke situ semua sebenarnya sudah cukup. Tetapi kita bagi tetap dengan taut yang utama, kelas kecil, Lukman, yang kayak Mas Fajri, Mas Javin itu kita jadikan satu sendiri. Karena hebohnya Masya Allah Bu. Iya, itu luar biasa pinternya, luar biasa solihnya. Itu anak-anak yang kelas Lukman itu kita jadikan satu di taut utama. Kemudian yang kelas Kahfi, yang anak kecil-kecil lucu-lucu tadi, kita taruh di kelas yang baru. Sebenarnya kelasnya sudah cukup luas. Okay? Terus kelas Al-Qalam juga di kelas yang baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
bahwasanya dalam surat Al-Maidah ayat 23 Allah sudah mengatakan fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang yang beriman. Maka ini kita pegang, nggih? Kita pegang bahwasanya ketawakalan kita, bahwasanya ikhtiar kita untuk mencapai golden age anak-anak ini tidak langsung kita menyerah dengan kondisi, nggih? Karena kalau kita menyerah dengan kondisi, masa pandemi ini anak-anak tidak akan mencapai 1 juz meskipun panjenengan mendapatkan kartu biru, nggih. Siapa yang belum merasa menerima kartu biru? Kartu pra-level. Kartu pra-level itu memang untuk menciprati panjenengan Bapak Ibu dengan pahala yang sama dengan Uma, nggih. Kita berbagi pahala. Panjenengan untuk murojaah di rumah, menguatkan murojaah mereka sebelum levelnya naik. Pra-level namanya. 3 kali duduk, coba anak-anak dibuat nyaman, diajak bermain, kemudian sekali bermain itu sambil murojaah dari Anas sampai Az-Zalzalah. Yang kelas besar kemarin dari apa Uma? Al-Infitar, ya, Al-Infitar sampai Al-Ghasyiyah. Jadi 1 jilid itu 3 kali duduk bersama orang tua. Kemudian bersama Uma 3 kali duduk. Jika dirasa sudah lancar, mereka dipersilahkan untuk tasmi, memperdengarkan suara mereka, memperdengarkan hafalan mereka di depan teman-teman dan ustadzah. Itu Masya Allah, motivasi yang sangat besar dan akan diingat insya Allah sampai mereka dewasa. Bahwasanya mereka dipakaikan mahkota, membawa mic, duduk di depan teman-teman membaca hafalannya. Seandainya di perjalanan mereka mendapatkan godaan, karena ini bukan generasi atau bukan masa yang mudah untuk mendidik anak. Ketika nanti di perjalanan mereka ada godaan, ada lebih mencintai dunianya, tapi akan sedikit. Insya Allah kita berharap mereka akan mengingat-ingat masa kecil mereka ketika sedang belajar di Taut bersama Uma dan teman-temannya. Itu harapan kita. Juga bersama ayah bunda. Karena ayah bunda ikut halaqah Quran di rumah. Di awal ketika panjenengan mendaftarkan putra-putri panjenengan, ada perjanjian yang harus panjenengan tanda tangani, ada akad yang harus panjenengan sepakati, yaitu mengadakan halaqah Quran di rumah kita masing-masing. Agar apa ayah ibu? Agar rumah kita tidak menjadi seperti kuburan. Kita hidupkan dengan bacaan Al-Quran. Ayah ibunya kalau belum hafal, yo sambil membaca, enggak apa-apa. Karena tadi syarat diterimanya amal yaitu ikhlas dan ilmu. Jadi ilmunya Bapak Ibu juga harus selalu ditingkatkan. Tetapi itu perkembangan usia anak-anak, perkembangan kepintaran anak-anak tidak lebih lambat dari perkembangan ilmunya Bapak Ibu. Bapak Ibu jek ngapalke Anas, ngapalke Al-Kafirun ke wale-wale, anak-anak sudah YouTube-nya tambah pinter. Makanya kita harus pandai-pandai, kita harus banyak apa Bapak Ibu? Menyerahkan semuanya kepada Allah. Sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, kita tidak akan mampu mencetak generasi menjadi generasi emas, generasi robani, generasi yang kita harapkan tanpa pertolongan Allah. Biarkan tangan Allah yang berbicara. Biarkan tangan Allah yang menjaga anak-anak kita. Kita cukup berdoa, kita mengamalkan ilmu, kita memperdalam keilmuan kita, dan kita menjaga murojaahnya anak-anak kita. Kira-kira bersedia apa tidak Bapak Ibu? Bersedia nggih? Mendapatkan pahala bersedia enggak Bapak Ibu? Insya Allah bersedia nggih? Karena inilah aset kita. Ketika kita nanti meninggal kita, kenapa kalau yang POMG kemarin Ustaz Saiful menyampaikan, kenapa kita harus mensolihkan anak-anak kita? Karena salah satu aset kita adalah anak-anak kita, putra-putri kita. Yang ketika kita sudah tertidur, kita sudah berbaring di dalam alam kubur,
merekalah yang akan mendoakan kita. Mereka yang akan mengirim amal-amal solih untuk bapak ibunya, yaitu kita. Ini adalah aset kita. Semoga kita bisa bersama nanti ke jannahnya bersama anak-anak kita. Amin, Allahumma amin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, enggak apa-apa. Itu diangkat sama Mas Noval. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pencapaian tadi Al-Qalam tadi Bapak Ibu sudah tasmi, sudah mendapatkan sertifikat. Tinggal giliran anak-anak yang kecil. Al-Kahfi sama Lukman, silahkan di murojaah tidak sesuai sama sama buku kertas biru itu enggak apa-apa. Lebih sering lebih baik. Ketika anak-anak dirasa siap, anak-anak akan segera murojaah dan mendapatkan mahkota, itu menjadi kebanggaan buat anak-anak kita. Ngaten nggih Bapak Ibu? Kemudian saya mendapatkan titipan dari bagian kurikulum, dari Uma Kurikulum bahwa KBM sementara karena kita pandemi ini kok masih gojag-gajik nggih. Gojag-gajik iki basane wong di meneh iki. Bahasanya orang Kendal. Masih tidak menentu. Maka kita masih mengadakan KBM seperti ini. Tadinya dari POMG yang kemarin 3 bulan yang lalu saya sudah mengumumkan kepada ayah bunda anak-anak akan segera kita masukkan bersama. Tetapi pada kenyataannya kita belum berani, kita masih menjaga jarak agar anak-anak tidak bersama-sama terlalu sering. Jadi kita masih tetap ada shift kelas kecil, kelas besar, kelas kecil, kelas besar. Agar ruangan yang ada itu bisa dimasuki anak-anak dengan sedikit menjaga jarak. Ngaten nggih, ini ikhtiar kita. Ikhtiar panjenengan tetap menjaga dapur panjenengan, anak-anak diparingi madu, diparingi minuman, makanan yang bernutrisi tinggi. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan tanpa izin Allah. Tidak ada sesuatu yang membahayakan tanpa kehendak Allah. Itu kita yakini seperti itu. Jadi jangan terlalu takut bahwasanya corona COVID-19 adalah makhluk Allah. Tidak akan membahayakan kita sedikit pun ketika Allah menghendaki kita sehat. Tetapi kita sehat, jujuk-jujuk meninggal juga tidak menutup kemungkinan jika Allah berkehendak seperti itu. Ngaten nggih Bapak Ibu? Ini yang dari bagian kurikulum. KBN sementara masih seperti biasa sambil kita melihat situasi lebih kondusif. Nanti kita umumkan via grup. Ngaten nggih? Semoga apa yang saya sampaikan tadi agak berkepanjangan, saya mohon maaf. Semoga lebih menjelaskan karena memang nastaghfirullahu li wa lakum. Semoga ada kejelasan yang bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena tutur kata saya mungkin ada yang terlalu kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon ampun kepada Allah untuk saya dan ayah ibu semua. Nastaghfirullah li wa lakum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Uma Fitrah yang sudah sedikit memberi gambaran tentang program kita di semester 2 dan beberapa ulasan yang KPM semester 1. Acara selanjutnya yaitu acara inti atau Mau'idatul Hasanah yang akan diberikan oleh Ustadz Muhammad Saiful Qomar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fayajal khadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah
puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan duha yang beriringan dengan turunnya rahmat ini. Kita masih diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam yang masih tetap di dalam dada kita. Juga nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan juga kemudahan untuk bisa melaksanakan kegiatan rutin ya POMG dan penerimaan rapot ya di Taut Al-Bayan ini. Tak lupa salawat wassalam kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini kami diberi amanat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, mengingatkan diri kami pribadi juga panjenengan semua tentang apa yang menjadi hajat kita bersama, yaitu memperbaiki diri kita secara pribadi, juga anak-anak kita dan keluarga kita secara umum nanti adalah generasi keturunan dari kita semua. Maka dari itu ya, setiap ya ada kegiatan yang diikut sertakan di dalamnya anak-anak di dalamnya, pasti kita akan terenyuh ya, akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita ngerumangsani kalau bahasa Jawanya ya. Kita merasa seukuran anak-anak kita dulu ya, kita belum mempunyai prestasi yang sedemikian rupa. Jadi kalau saya sendiri maaf ya, SD kelas 6 itu urung katam turutan Mbak, juz 30 aja belum selesai gitu ya. Apalagi bisa menghafal, yaitu suatu prestasi yang luar biasa. Dan pasti ya ketika ada anak-anak yang maju menghafalkan, mentasmikkan hafalannya, luluh hati ini ya merasa terharu. Karena seumuran mereka yang masih belia sudah mampu masuk ya ingatan-ingatan, memori-memori tentang Al-Quran yang pastinya belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Walaupun ya banyak kekurangan, banyak sesuatu yang harus disempurnakan, tapi ketahuilah ayah bunda sekalian bahwa ukiran yang ditatahkan di atas batu tidak akan pernah hilang untuk selamanya. Bisa diingat ini ya. Saya diajari balonku ada 5, dari masuk ke TK dulu sampai sekarang nggak usah diulang-ulang masih ingat. Ya. Dan masih sama juga, pokoknya yang meletus balon hijau, itu sudah tak eling-eling itu. Ya, karena apa? Ya tadi, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Tapi ibu ayah bunda sekalian, belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Kita merasakan kemudahan, Allah kadar ngono gampang. Terus metu ke majelis, metu ke sekolahan ditanya, tadi ustadznya bilang apa? Lampu. Jawabannya cuma satu aja itu, nggak tahu kata dia. Padahal ketika di hadapan ya, hadapan majelis di depan para asatidzah, mereka ditanya, mereka diberikan asupan materi, ya manduk-manduk, mengerti apa dengan yang dikatakan oleh para asatidz. Tetapi ketika keluar, ya selesai, tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, itulah kenapa kita mengupayakan ya perbaikan dari apa yang kita miliki yang menjadi aset yang paling berharga untuk diri kita, yaitu anak-anak kita. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, karena ini durasinya mungkin tidak bisa lama, karena kita menghindari berkerumun yang terlalu lama ya, mangke kita cuma dibatasi kurang lebih 45 menit, syukur-syukur kurang mangke. Karena nek kakean yo jenuh biasanya ya. Kita akan meneruskan apa yang kita sampaikan di beberapa pertemuan POMG yang sudah kita lalui. Dulu pertama kita bertemu, saya ingat betul di Taut ya, di sekolah Taut di tempat kita sana.
kita pernah menyampaikan tentang kenapa kita harus mempunyai anak soleh. Keuntungannya apa? Lalu kenapa kita harus mengupayakan untuk mensolehkan anak kita? Lalu kemarin ya, ketika akhir tahun kita juga bertemu lagi di sini ya, di awal semester kita sudah sampaikan. Ternyata kenapa kita menginginkan anak yang soleh? Karena Allah menciptakan berbagai tipikal anak untuk abdi-abdinya. Ada yang ingat anak itu untuk apa saja, atau tipikalnya atau jenisnya apa saja? Ya kan? Sing tua mesti lali. Wong saya nyampe kewe lali masalahnya. Yang pertama, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, ya. Anak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebanggaan, ya, perhiasan kebanggaan. Maka kita sangat bangga, kita sangat bersyukur, kita sangat bahagia terhadap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang kita miliki sekarang. Karena ya, di luaran sana, bahkan di dekat kita semua ada keluarga ya, pasangan-pasangan yang sampai hari ini belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Maka yang sudah mempunyai keturunan itu sangat berbahagia dan sangat bangga dengan anugerah tersebut. Yang kedua, sebagai apa, Bu? Aduun ya, min azwajikum wa auladikum aduun lakum fahdharuh. Sesungguhnya dari anak-anak dan istri kalian pasti akan menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah, waspadalah. Ini juga kita bisa lihat ya, semua kejadian di sekitar kita, bahwa anak yang dulu kita banggakan, anak yang dulu kita idam-idamkan untuk bisa menjadi ya penopang keluarga, kebanggaan bagi keluarga, lambat laun meleset atau bergeser dari nilai-nilai yang kita harapkan. Maka mereka lambat laun menjadi musuh bagi kita. Jaluk ora dituruti ngamuk, banting piring, banting perabot, banting. Tak kira sing ngono kuwi nek Pak Netok sing ngamuk ya. Jebule anak-anak juga seperti itu, Pak. Anak-anak juga seperti itu ketika mereka menjadi musuh bagi kita. Ya, semua yang tidak tersampaikan dari hajatnya mereka akan marah, mereka akan memusuhi. Bahkan harta berapapun yang kita miliki, ketika kita tasarufkan untuk anak kita, seolah-olah tidak berbekas dan tidak menjadi apapun yang kita inginkan. Itu yang kedua, sebagai musuh. Yang ketiga, sebagai fitnah. Fitnah ini adalah ujian yang berupa ketabahan, ketahanan mental dan kesabaran bagi orang tua. Karena banyak juga dari para pasangan suami istri atau orang tua yang dianugerahi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sejak bayi keluar sudah kurang normal, cacat, ya, perlu perhatian, sampai ada yang maaf sama sekali ya, saya tidak menginginkan ini terjadi pada kita, tetapi ternyata itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya pilihan untuk menguji kadar keteguhan dan kesabaran mereka di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan tadi. Ya. Maka nuwun sewu. Jadi kalau kita memang mengharap keturunan, ojo meksa karo Gusti Allah. Ya Allah, saya pengen anak yang ABC. Emang Allah itu siapa gitu ya? Ya kita boleh pesen tapi kita nggak boleh maksa. Kita hanya boleh mengharap saja. Ya Allah, berikan kepada kami putra putri yang soleh dan soleha. Ojo ditambahi meneh. Lerak dituruti awas. Nah ini nggak boleh gitu ya. Halo saya. Maka tadi ya, yang ketiga adalah fitnah, ujian bagi orang tuanya. Yang keempat, ada yang masih ingat? Yang keempat, ada yang masih ingat? Sebagai penyejuk pandangan atau qurrata a'yun ya. Waj'alna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ya. Maka kita sangat mengharapkan
apa yang menjadi anugerah dari Allah SWT atas diri kita berupa keturunan menjadi penyejuk pandangan kita. Kita bisa puas, kita bisa bangga, kita bisa mempunyai rasa yang tidak dimiliki oleh orang lain karena anak-anak kita mampu memberikan apa yang kita harapkan. Maka dari itu semua dari tiga yang di atas ya, dari yang hanya apa Pak? Yang pertama tadi hanya hiasan ya, kebanggaan, lalu hanya menjadi musuh dan fitnah, soru lana qurrata a'yun. Semua bertahap ya, berangsur-angsur bagi kita menjadi anak-anak yang menyejukkan pandangan dan memuaskan hati kita. Dan itu tidak bisa dengan hanya dibiarkan saja. Tidak bisa hanya dengan disepelekan tanpa perhatian. Maka di dalam Islam ya, seorang ayah atau bunda atau orang tua itu mempunyai kewajiban, Pak, untuk mengarahkan, mendidik dan juga mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang mampu membanggakan orang tuanya di dunia, di barzah, sampai di akhirat nanti. Nah, kira-kira untuk menjadikan anak-anak kita itu qurrata a'yun, ada yang tahu caranya? Tolong jangan rame-rame ya, nggak kedengeran nanti di atas. Ada yang nangis? Enggak. di apa? Di lerai, didiemin. Ya. Karena ini metode ya. Kalau nanti sampai enggak ketangkep pesannya, enggak didapatkan ilmunya, kita khawatirkan ada sesuatu yang kurang dan tidak bisa kita ya jadikan pedoman, dan itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Bagaimana ya merubah anak-anak kita yang dulu hanya menjadi kebanggaan, bahkan ada yang menjadi musuh sampai kepada fitnah bagi orang tuanya, lalu berubah menjadi orang-orang yang mampu menjadikan kebanggaan dan penyejuk pandangan bagi orang tuanya. Ada yang tahu, Ngacung? Caranya. Iki piye? Wis do anak kabeh kurang ngerti carane. Tidak terlepas dari sunnah, mengikuti metode-metode pembelajaran dan pengajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tahapan kesekian. Yang pertama, batu pijakannya apa? Batu pijakannya. Jadi kalau orang mau usaha itu kan ada reng-rengan. Niat, satu niat. Terus setelah niat niat terus rak dilakoni gitu ya. Ya pasti ada tindak lanjutnya. Satu niat, nomor dua jujur. Jujur. Ya, kenapa kita harus jujur? Ya, di dalam firman Allah SWT surat Muhammad ayat yang ke-21 ya, surat Muhammad ayat yang ke-21. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, "Falau sodakullaha lakana khairal lahum." Falau, kalulah sodaku, mereka semua membenarkan atau mengakui kebenaran Allah bagi Allah, lakana adalah yang seperti itu, khairan lahum, lebih baik bagi mereka. Jadi setelah kita punya niat, nomor dua yang harus kita lakukan adalah jujur pada diri kita sendiri. Karena apa, Pak? Karena kalau kita tidak jujur, nanti efeknya kita tidak mau menerima nasihat, kita tidak mau berubah, kita tidak mau menepaki jalan-jalan supaya kita menjadi baik. Karena apa? Rumangsane wis apik. Itu ya. Karena apa? Merasa sudah baik. Maka kalau kita jujur, kita akan memandang kepada diri kita, oh ternyata saya masih kurang. Saya masih minus. Saya masih banyak yang harus diperbaiki. Saya dalam tanda kutip belum solih.
Nah, setelah ada kejujuran, baru kita melangkah step yang ketiga, memperbaiki diri sendiri. Sebelum kepada keluarga, karena keluarga itu ada istri, ada suami, ada anak, ada ayah, ada bunda, ada kerabat yang di dekat kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Ini rumus paten, Pak. Rumus paten ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita mau baik, satu, punya niat untuk baik. Nomor dua, jujur kepada diri kita sendiri. Nomor tiga, memulai dari diri kita sendiri. Maka orang-orang yang sudah mempunyai 3 step ini akan bisa bercermin pada dirinya. Saya kira-kira sudah benar apa belum? Saya kira-kira masih kurang di sebelah mana? Karena apa, Pak? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang tua itu ibarat benda dan anak-anaknya itu adalah bayang-bayang dari orang tua. Sekarang logikanya seperti ini, Bu. Kalau ada botol ini ya, botol dengan sedotannya, ini lurus tidak bengkok, lalu mendapatkan sinar dari luar, kira-kira bayangannya lurus apa bengkok? Masa ora ngerti ono ning ngarepan ini. Kalau barang ini lurus, disinari, bayang-bayangnya lurus apa bengkok? Lurus. Nah kalau saya bengkokkan sedikit, ikut bengkok. Maka rumusnya menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika anak kita sebagai bayang-bayang dan orang tua sebagai bendanya, dan kita menginginkan anak kita lurus, apa yang harus kita kerjakan? Luruskan dulu pokoknya, luruskan dulu orang tuanya. Nanti anak tinggal ngikut bayang-bayang dari orang tua tadi. Ya, nah ini berkesinambungan, ada kolerasinya dengan 1 air, nomor 2 rahim. Maaf ini para peribahasa ya, atau pengibaratan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan air itu ibarat ayah, rahim itu ibarat ibu. Maka kalau benar airnya dan benar rahimnya itu maksimal ya, bisa maksimal seperti itu, maka prosentase dari bayangan yang ditimbulkan atau anak-anak yang akan dikeluarkan itu menjadi semuanya lurus. Karena maaf ya, ada orang tua dari pihak ayah yang kurang lurus. Mendapatkan jodoh, ditakdirkan mendapatkan wanita yang taat, yang solihah. Walaupun ibunya rahimnya baik, tetapi air yang menjadi pokok dan bibit dari anak-anaknya itu tidak baik, keturunannya berpotensi untuk tidak baik. Kebalikan dari itu, ada orang-orang yang airnya, laki-lakinya itu baik, tetapi rahimnya, maaf, kurang baik. Maka ini juga berpotensi seperti itu. Maka di dalam Al-Quran itu dikisahkan dalam beberapa kisah 3 keluarga pokok. Siapa mereka? 1, keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang kedua, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 contoh dari beberapa kasus ya yang ada di keluarga. Kalau Nabi Nuh dan Nabi Lut jelas lakinya Nabi, lakinya soleh, lakinya orang yang diberi kemaksuman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berpotensi bermaksiat. Kalaupun mereka bermaksiat pasti akan diperingatkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari kedua nabi ini dikaruniai istri yang maaf, tidak qonitat, tidak taat kepada suaminya, tidak ada kesolehan di dalam dirinya. Maka anak-anak dari 2 orang tadi berpotensi menjadi pembangkang. Kita tahu ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Bukankah beliau adalah Nabi dan Rasul? Bukankah dia menyeru kepada umatnya untuk menjalankan syariat Allah? Akan tetapi apa yang terjadi?
ada satu putra dari Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mengikuti dakwah ayahnya alias membangkang dari syariat. Dia adalah Kan'an. Dan Nabi Nuh bersikeras, ya, bersikeras menganggap bahwa itu adalah keturunannya dan ahlinya. Dalam surat Nuh itu diceritakan, ya, ketika air mulai meninggi, ya, bahtera mulai terapung, maka semua yang menjadi persiapan untuk berlayar sudah dinaikkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika air semakin tinggi, diceritakan oleh Nabi Nuh kepada anaknya, wahai anakku, kemarilah kamu naik ke bahteraku. Apa kata anaknya? Tidak ayah, saya akan mencari gunung yang tinggi, pohon yang tinggi, saya akan berlindung di sana. Dan Nabi Nuh sudah memperingatkan, la asimal yaum min apa Pak? Min adzabillah. Hari ini wahai anakku, tidak ada perlindungan dari siksaan Allah. Ternyata setinggi gunung pun air mampu menenggelamkannya. Sehingga ketika anak Nabi Nuh itu, ya, dalam kondisi sudah sekarat antara tenggelam dan terapung, Nabi Nuh masih, ya, menyodorkan tangannya untuk menyelamatkan anaknya tadi. Dan memang qadarullah, Allah mentakdirkan anaknya tidak seperahu dengan Nabi Nuh dan menjadi golongan orang-orang yang celaka. Sampai di situ sudah cukup? Tidak. Bahkan Nabi Nuh mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, huwa min ahli, katanya. Dia itu kan keluarga saya. Ya. Apa kata Allah? Ya Nuh, la tas'al ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Kamu jangan minta yang kamu tidak tahu ilmunya. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairus sholih, kata Allah SWT kepada nabinya. Itu bukan ahli kamu, itu bukan keluarga kamu, karena yang menjadi ahli kamu adalah orang-orang yang mengamalkan amal solih, dan dia membangkang dari kesolehan dan syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh dari Allah SWT. Maka jelas dari kasus ini kita bisa melihat ketika dalam satu keluarga ada, ya, dua pasang dari ayah dan bunda yang masih menyimpan keburukan dan kemaksiatan, maka anak-anaknya sangat berpotensi untuk mendurhakai kedua orang tuanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini perhatikan, kita niat mau baik, lalu kita jujur kepada diri kita bahwa memang saya tidak baik. Lalu kita melangkah, ya. Melangkah untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga ketika kita introspeksi, oh ternyata saya kurang A, kurang B, kurang C, kok banyak sekali ya kurangnya. Maka kita perbaiki step by step, one by one, maka Allah akan menyempurnakan ikhtiar kita dan mensolihkan semua yang ada di lingkungan kita, sehingga kita menjadi keluarga yang ideal tadi, yang anak-anak kita, istri-istri kita menjadi penyejuk pandangan bagi diri kita. Ada keluarga-keluarga yang lain yang maaf, ya, di dalam Al-Quran juga ada kisah tentang Fir'aun dan Asiyah. Siapa Fir'aun, siapa Asiyah? Fir'aun adalah orang yang paling terlaknat di muka bumi, sedangkan Asiyah termasuk wanita solihah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini didampingkan? Ya sebagai contoh, kalaupun orang yang baik didampingkan dengan yang kurang baik bisa bersatu dalam naungan keluarga dan rumah tangga, pasti hati mereka tidak akan pernah bisa bersama. Pasti hati mereka tidak akan pernah bisa bersama. Dan apa yang terjadi? Suami yang dolim pasti akan memperlakukan istri dan keluarganya secara tidak baik. Terbukti apa? Fir'aun memaksa istrinya untuk meninggalkan keyakinannya hingga Asiyah, ya, berakhir di hukuman yang mengakibatkan regangnya nyawa dari tubuhnya, ya. Dan ini tragis Bapak Ibu sekalian, Fir'aun itu menyiksa istrinya sendiri. Kalau di dalam beberapa penafsiran itu, ya, apa yang dilakukan Fir'aun? Asiyah diikat tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, lalu ditarik dari arah berlawanan.
rasa dibayangke ngeri ya, rasa dibayangke. Ya, sudah cukup tahu aja pokoknya. Karena apa? Seperti itulah kebiadaban orang yang zalim. Maka dia tidak akan pernah mampu membuat bahagia keluarganya, baik dari materi atau spiritualnya. Sehingga nasib Asiyah ya terlantar di tangan suaminya sendiri. Dan Allah Maha baik, Allah Maha pengasih ya. Ketika Asiyah berdoa, Rabbibni baitan indaka fil jannati ya, ya Allah bangunkan saya rumah di sisi Engkau di dalam jannahmu ya, maka Allah mengabulkannya sebelum rusak raga dan apa Pak? Dicabut nyawanya. Asiyah sudah diperlihatkan rumahnya di surga dan sudah diangkat dulu ruhnya sebelum rusak badannya. Maka itulah ya dua contoh dari sampel-sampel yang kita bisa ambil ibrohnya. Kalau ada laki-laki yang tidak baik kok berkumpul dengan perempuan yang baik, itu juga tidak ideal. Kalau ada perempuan yang baik ya lalu berkumpul dengan laki-laki yang tidak baik, itu juga tidak ideal. Bagaimana yang ideal? Yang ideal adalah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik pilihan, dan istri-istri beliau adalah wanita-wanita pilihan semua. Maka sebelum menginjak kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga sudah seperti itu. Beliau memilih istri yang terbaik sehingga dari keturunan anaknya muncul, lahir nabi-nabi dari utusan Allah yang istimewa. Dan dari merekalah ya risalah Islam ini turun-temurun sampai ke tangan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita mendapat pencerahan ya, mendapat kebaikan dan berkah dari Islam itu sampai sekarang ini. Nah, itu cara yang kedua. Yang pertama, yang ketiga ya tadi ya, niat baik. Nomor dua, jujur. Nomor tiga, memulai dari diri kita sendiri. Maka kalau sudah ya, kita mulai mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai mendakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama, maaf para ibu bapak sekalian, yang harus kita perbaiki itu adalah pasangan kita. Kalau kita ya sebagai perempuan sudah menjadi lebih baik, jangan lupakan suami kita, ajak mereka untuk menuju kebaikan membersamai kita. Kalau kita laki-laki yang sudah ya menuju kepada kebaikan, jangan lupa ajak istri-istri kita untuk melangkahkan kaki menuju kebaikan membersamai kita. Kenapa? Karena efeknya nanti kepada anak dan keturunan kita. Nah, ini ada tips doa ya yang seharusnya dibaca dan dilantunkan oleh kita semua di sela-sela munajat kita kepada Allah, di sela-sela apa Pak Ibu sekalian, di sela-sela penghibaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah berkenan memperbaiki diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Bisa dibuka kalau buka Pak Mushaf. Ada yang hafal? Sudah pernah kita sampaikan dulu di KCI sudah ya. Di di Kutab sudah. Di Taut baru kali ini kali ya kalau itu. Iya. Qala wa ta'ala Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Terus inni tubtu ilaika wa inni minal wa aslih li fi dzurriyyati. Dibuka aja. Saya akhirnya lupa ini ya. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin, itu kalau yang di Anamel ya. Sudah ketemu? Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya. Itu
doa pendorong ya, supaya kita dimudahkan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kemudahan untuk memperbaiki diri kita sendiri, lalu orang-orang dekat kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan kepada orang tua, keluarga secara umum, dan menjadikan mereka kebanggaan dan penyejuk pandangan kita. Maka dalam surat Al-Ahqaf tadi ya, ayat yang ke-15 nanti dicatat, disimpan, dihafalkan. Karena kalau cuma dicatat nggak dibaca percuma, kalau dibaca nggak dihafal juga percuma. Kenapa? Pas pada sholat mau menengadah tantangan, catatannya hilang. Lah terus piye? Ya, kangelan golek mushaf, kangelan mencari catatannya lagi. Maka kalau sudah hafal, sudah tinggal klik, langsung kita bisa membaca dan melantunkannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah supaya kita diberi ya an auzi'ni an askura nikmatakallati, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya kuncinya, la in syakartum la azidannakum. Maka awal dari ayat ini kita membuka dengan meminta kepada Allah untuk bisa bersyukur kepada Allah. Karena ini sesuatu yang sulit, Bu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah ditanya ya, wahai Imam, mana yang lebih utama, bersyukur atau bersabar? Maka beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu mana yang lebih utama antara syukur dan sabar. Karena kedua-duanya baik, kedua-duanya berat, dan kedua-duanya pasti masuk surga. Ya, kedua-duanya baik, kedua-duanya berat, kedua-duanya pasti masuk surga. Jadi orang syukur itu pasti masuk surga. Nanti kalau jenengan kok sudah syukur, ya kok tidak masuk surga, tolong cari saya. Ya. Ayo golek nang ndi ya toh. Artinya apa? Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu pandai bersyukur akan aku tambah keberkahan. Mahwal barokah ziyadatul khair. Al barokah adalah bertambahnya kebaikan. Ketika kita mampu bersyukur kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dan kita dimampukan untuk melaksanakan kebaikan tadi. Maka dengan amal soleh tadi Allah akan menurunkan rahmatnya. Dengan rahmat Allah tadi Allah akan memasukkan kita ke surganya, dan pasti kita menjadi orang yang diridhoi. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini tubtu ilaika. Ini tubtu ilaika wa ini. Ya, maaf itu yang tadi yang di surat An-Naml ya. Wathilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin itu yang di surat An-Naml. Karena narasinya sama, beda di belakangnya aja. Wa aslih li fidrati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, itu sebagai sebagai langkah ya. Sebagai langkah ketiga setelah niat, jujur, lalu memulai dari diri kita sendiri. Nah, untuk memperbaiki diri kita sendiri, langkah apa yang paling utama? Tadi sudah 3 kan? Sudah 3. Pertama niat, nomor kedua jujur, nomor ketiga memulai dari diri kita sendiri. Lalu dari memulai diri kita sendiri itu yang paling utama apa? Belum pernah disampaikan ini ya. Yang keempat adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ayah bunda yang saya hormati, tidak ada jalan yang paling ekspres untuk mendapatkan rahmat dari Allah kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi ya. Tidak ada jalan yang paling ekspres ya untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya nggak apa-apa, diarahkan aja.
Ya, itu anak-anak ya, mau dimaklumi aja. Padahal nanti ini kalau rampung, ibu-ibunya lebih heboh dari itu biasanya. Ya. Bapaknya guyuse ya, ngerumangsani ya. Itu kita sudah tahu maksudnya ya. Anak-anak seperti itu ya kita maklumi ya. Maka yang tadi kita sampaikan ya, tidak ada jalan yang paling ekspres untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Maaf ayah bunda sekalian, Bapak Ibu, sekelas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hari ya, itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Di dalam satu hadis ada yang menyatakan 70 kali, ada yang menyatakan 100 kali. Wa inni fil yauma la'atubu ilallahi ta'ala mi'ata marrah. Dan sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu hari beristighfar dan meminta taubat kepada Allah 100 sampai 70 kali. Kalau kita sudah berapa kali? Pernah ada yang menjumlah? Ya katakanlah kalau setiap pada sholat maktubah kita istighfar 3 kali. 3 kali 5 baru 15. Lalu ketika kaget, ya, lah kagetnya apa mendino apa kerep, ya kan? Enggak kan? Maka apa cara yang harus kita tempuh? Menyengaja mengucapkan istighfar dan bertaubat. Maka perlu kita sengaja dan kita jadwalkan ya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah minimal satu hari itu 70 kali sampai 100 kali. Nah, ini kalau jenengan mau ekstra ketat ya, jadwalkan ba'da subuh 100 kali, ba'da asar 100 kali. Jadikan wirid istighfar dan taubat itu sebagai zikir pagi dan petang. Bagaimana cara bertaubat kepada Allah? Astagfirullah, cukup. Kalau taunya cuma itu. Kalau mau yang lebih, astagfirullahaladzim. Kalau mau lebih baik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau mau yang panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mau berbagi, enggak untuk kita aja, ya sudah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih li wali walidayya wali masyayihina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i min Muhammad wal amwat. Benar toh? Kita dapat pahala beristighfar, orang lain mendapatkan dampak dari istighfar kita. Maka kalau kita berbagi kepada orang lain, para malaikat langsung otomatis mengatakan walaka misluh. Dan bagi kamu yang semisal itu, kalau kita sekali saja mengatakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih li wali walidayya wali masyayihina wali jami'il muslimin, itu berapa orang yang sudah kita istighfarkan? Maka malaikat mengatakan walaka misluh, langsung balik lagi kepada kita. Kondo-kondo ya, kita bedek ya. Jangan bilang-bilang. Kenapa? Karena ini rumus percepatan. Ini rumus percepatan. Kalau kita hanya mengatakan astagfirullah, ya itu minimalis. Kalau kita mengatakan astagfirullahaladzim, lebih baik dari yang minimalis tadi. Tapi walaupun kita mengucapkan yang panjang sampai ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih saja, itu sangat egois. Paham ya? Itu sangat egois. Kenapa enggak yang lain kita juga ajak? Wong satu saja pengucapannya kok. Maka tambahkan kepada kalimat yang kita ucapkan tadi, li bagi saya ya Allah, wali walidayya bagi kedua orang tua saya ya Allah, wali masyayihina bagi guru-guru saya ya Allah, yang dari dulu mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, yang dulu mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, yang dulu mengajarkan fa'ala, fa'alu, fa'alat, dan seterusnya, sampai sekarang saya bisa menjadi manusia yang bisa mengibadahi Engkau ya Allah. Semua guru-guru saya ya Allah, wali jami'il muslimin, dan untuk semua umat Islam, wal muslimat, dan yang muslimat, bahkan al ahya'i minhum wal amwat. Sudah mampu menghitung jumlah populasi yang hidup sekarang, Bu? Yang ada sekarang itu kurang lebih 2 miliar. Muslimnya hampir separuh. Itu yang hidup. Lah yang mati
triliunan. Maka kalau kita mengatakan al-ahya'i wal amwat, kita mendapatkan pahala dari doa malaikat walaka mislu sejumlah populasi yang ada tadi. Nah ini ya, ini percepatan. Maka maaf, ini langkah yang pertama. 1, niat. 2, apa? Jujur. 3, memulai dari diri saya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah taubat. Ini baru memperbaiki diri kita sendiri. Padahal masih ada memperbaiki hubungan kepada orang tua. Lalu memperbaiki apa lagi? Memperbaiki doa kita. Lalu apa lagi? Mengajarkan kepada anak-anak kita akidah. Tapi maaf, ternyata waktu jua yang membatasi kita ya. Ini sudah 45 menit ya. Sudah dari tadi 45 menit. Kita cukupkan di satu langkah ini saja dulu ya. Jadi kalau mau apa namanya? Memperbaiki keturunan kita, langkahnya yang pertama adalah memperbaiki diri kita sendiri. Poinnya yang pertama adalah niat, yang kedua jujur, yang ketiga memulai dari diri kita sendiri, yang keempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebaik kita yang kita ketahui atas diri kita sendiri, menurut orang lain, dari kacamata orang lain pasti ada keburukannya. Yang kita tahu kita tidak punya dosa, yang kita tahu kita tidak punya salah, tapi yang kita tidak sadari kita punya banyak dosa dan salah. Maka itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan tetap masih bisa berjumpa dan bersua kembali di acara-acara yang sama yang diselenggarakan oleh TAUD dan melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan sehingga menjadi satu kesatuan yang menjadi metode dan bisa merubah diri kita, istri, anak, keluarga kita menjadi keluarga dan anak keturunan yang solih dan solihah, dan pastinya menjadi qurrata a'yunin lana walakum. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin astaghfirul azim. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa supaya mendapatkan keberkahan dan juga ijabatu doa dari banyaknya yang hadir, karena kita tidak tahu salah satu dari antum sekalian pasti ada yang dicintai oleh Allah ya. Salah satu yang diijabah doanya itu kan wali ya kan. Dan kita tahu semua jenengan itu kan wali semua ya toh. Wali murid gitu. Yo jangan direndahkan ya. Artinya apa? Orang tua yang mendoakan anaknya itu istijabah. Kita mulai berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadil Niyat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu alla ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li abaina wali ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi auladina wahfidhum wa la tudarruhum wa wafiqna li ta'atik warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla.
Allahumma sahil umurana wa umura jama'atina wa umura muassasatina Yayasan Rumah Tahfidz Mutirati ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wangsurna 'alal qaumil kafirin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an alaikal balagh la haula wala quwata illa billah. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Saiful yang telah memberikan ilmu begitu banyak kepada kita sebagai orang tua terutama. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih solih-solihah lagi. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Acara yang terakhir penutup, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kepada ayah bunda sekalian yang telah meluangkan waktu. Semoga acara hari ini membawa berkah dan Allah meridhoi langkah kita, memudahkan langkah kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.